Saudara-saudara seiman, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita sekalian. Tema bacaan minggu kedua sesudah Paskah adalah pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki melalui kitab Yeskiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Bagaimana Tuhan memulihkan umatnya? Pasal 36 memaparkan alasan dan apa yang Tuhan lakukan. Dasar yang landasi pada kecemburuan Tuhan atas milik pusaka umatnya yang hendak dikuasai dan dijarah musuh mereka lah yang menjadi alasan Tuhan bertindak. Memang umat Tuhan telah kehilangan tanah pusaka dan harus tinggal di pembuangan karena dosa mereka. Mereka telah menajiskan tanah kudus milik Allah yang seharusnya mereka kelola. Meski demikian, hal itu tak boleh menjadi alasan bagi bangsa lain untuk merasa berhak mendudukinya. Tuhan sendiri yang menggagalkan usaha musuh, yaitu Edom, untuk menjarahnya. Tuhan sendiri akan mengembalikan kehormatan tanah yang sudah dinajiskan oleh dosa umatnya dan yang sedang dilecehkan oleh para musuhnya. Tanah yang telah tandus karena dihancurkan secara paksa akan kembali subur, menumbuhkan tunas-tunas segar. Penduduk yang mengungsi jauh ke negeri seberang akan kembali menghidupkan kota-kotanya. Suasana asri dan sejahtera akan dikembalikan ke tanah itu. Celah dan malu akan diangkat daripadanya. Marilah kita menyambut firman Allah yang ada di antara kita sambil menyanyikan Kitab Bakti 24 ayat 1 dan 2. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami.
Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putra-Mu, dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu Engkau mengutus Putra-Mu menjadi pelindung kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang telah memberi berkat dan bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan kasih-Mu kami memperoleh rahmat, berkat, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan, dan kami jatuh. Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha baik, ulurkanlah tangan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok dan sepanjang sepekan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu kedua sesudah Paskah adalah dari Yehezkel 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sesungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku bersumpah
bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur senantiasa kepada Allah. Saudaraku, jemaat kekasih Tuhan, apa yang kita butuhkan saat kita tengah berada dalam kondisi tertekan, menderita sengsara, dan juga hancur berkeping? Tentu kita butuh pertolongan. Kita butuh keluar dari himpitan dan kesengsaraan itu. Kita butuh orang lain menolong kita. Kita butuh pemulihan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kalau tidak ada yang mau bersedia untuk menolong kita dalam kondisi kita yang terpuruk. Atau bahkan bagaimana kalau dalam kondisi kita yang amat sangat terpuruk itu justru orang lain malah mentertawakan kita, melecehkan kita, merendahkan kita, menyalahkan kita, mencemooh kita, membuat kita tambah sengsara. Kita pasti kecewa, kita pasti sedih, bahkan mungkin juga kita pasti marah. Dalam kondisi yang demikian, maka hanya kepada Tuhan kita datang memohon untuk menguatkan kita, membebaskan kita dari pergumulan dan persoalan yang kita alami. Karena tidak ada yang bisa menolong kita, justru orang lain malah merendahkan kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita yakin bahwa hanya di dalam Tuhan kita menemukan pertolongan yang luar biasa. Seperti tema khotbah di hari Minggu ini, pemulihannya menjawab kesulitan kebutuhan hakiki. Pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel, ibu bapak saudara. Karena dosa yang mereka lakukan kepada Allah, mereka dibuang oleh Allah ke Babylon, dan mereka menjadi tawanan bangsa Babel. Di pasal yang ke-36 yang tadi kita sudah baca, kita melihat janji pemulihan Tuhan atas umat yang segera akan digenapi. Tuhan akan memulihkan umatnya. Tuhan akan memulihkan tempat di mana umatnya berada. Umat Tuhan dibuang ke tanah pembuangan sebagai hukuman atas dosa yang mereka lakukan. Karena mereka telah menodai tanah di mana mereka tinggal dan Tuhan tempatkan mereka. Yang seharusnya mereka kelola, mereka pelihara, mereka jaga, mereka kembangkan, mereka kelola dengan baik dan benar. Tapi justru mereka melakukan hal yang bertentangan. Pembuangan umat Tuhan ke Babel dimanfaatkan oleh musuh-musuh bangsa Israel, yaitu Seir dan juga Edom, untuk merampas, untuk menguasai tanah milik Tuhan itu, tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan umat Tuhan dihina, mereka menghina, mereka mengejek, mencemooh umat Tuhan itu karena
umat Tuhan ini membuat umat Tuhan semakin sengsara, semakin menderita. Memang betul bahwa Tuhan menghukum umatnya karena dosa mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa musuh-musuh umat Tuhan dengan leluasa, musuh-musuh umat Tuhan dengan cara mereka menguasai, menjarah, merampas hak milik umat Tuhan. Memang betul Tuhan menghukum umat ini dengan membuang mereka ke tanah Babel. Tapi bukan berarti bahwa itu menjadi alasan bagi musuh-musuh umat Tuhan untuk melecehkan dan mencemoohkan mereka, umat Tuhan. Tindakan musuh umat Tuhan ini seperti Seir dan juga Edom menimbulkan murka Tuhan. Tuhan marah melihat ada bangsa lain yang mau mencelakai umat pilihannya. Dengan kata lain, mau dikatakan, cukuplah Tuhan yang menghukum umatnya. Jangan ada bangsa lain ikut-ikutan menyengsarakan umat pilihan itu dengan cara yang mereka lakukan. Kalau ada bangsa-bangsa lain yang mau mengambil kesempatan di tengah-tengah apa yang dialami oleh umat Tuhan, kalau ada bangsa lain yang berupaya menguasai tanah milik umat Tuhan, maka itu berarti mereka harus berhadapan dengan Allah sendiri sebagai pemilik tanah, sebagai pemberi tanah kepada umat pilihan itu. Disampaikan dalam pasal 36 yang sudah kita baca bahwa Allah akan memulihkan hidup umat pilihannya. Janji bahwa Tuhan akan segera mengakhiri pergumulan umat Tuhan itu. Nabi Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk menubuatkan pesan pemulihan tanah Israel. Kalau kita membaca di ayat 1, 4 dan juga 8, di situ penyebutan secara berulang gunung-gunung Israel dituliskan di Yeskiel ini. Gunung-gunung Israel menunjukkan pada tanah Israel. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjanjian lama, konsep tanah adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi bangsa Israel. Dalam ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham, keturunan dan juga tanah, ini merupakan konsep yang amat sangat penting. Begitu juga dalam kitab para nabi, pemulihan tanah menjadi tema yang sangat penting yang diangkat oleh para nabi. Secara khusus sebagaimana yang kita baca dalam bacaan firman Tuhan di hari Minggu ini di kitab Yeskiel. Mengapa penting? Karena tanah itu bukan hanya sekedar punya nilai ekonomis, memberikan keberlangsungan hidup kepada umat Tuhan, tetapi tanah itu memiliki nilai teologis, bahwa Allah lah sang pemilik tanah itu, bahwa Allah lah yang memberikan tanah itu kepada umat pilihannya supaya dikelola dengan baik dan benar. Karena itu bagi bangsa Israel, tanah itu adalah sesuatu yang penting, bahkan kudus. Bukan karena tanah itu kudus, tetapi karena Tuhan, sang pemilik tanah itu, sang pemberi tanah itu adalah kudus adanya. Maka seharusnya mereka menjaga kekudusan tanah itu dengan hidup yang benar. Bukan sebaliknya seperti apa yang bangsa Israel lakukan, menjadikan tanah di mana Allah memberikan tempat kepada mereka untuk mereka jadikan tempat menyembah berhala dan melakukan
berbagai macam kejahatan-kejahatan lain di tanah pemberian Tuhan itu. Karena mereka tidak menjaga kekudusan tanah yang Tuhan beri, maka Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka di Babylon. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga Tuhan Allah menghukum musuh-musuh Israel seperti Seir dan juga Edom, karena mereka memanfaatkan situasi yang dialami oleh umat Tuhan itu. Mereka berusaha untuk menguasai tanah milik umat Tuhan itu. Dikatakan di pasal yang ke-35 ayat 10, ayat 15, pasal 36 juga di ayat yang kedua. Bukan hanya mereka berusaha untuk menguasai dan merebut, tapi mereka juga mencemooh umat ini karena hidup mereka yang dibuang oleh Allah. Mereka merendahkan umat ini, mereka menista umat Tuhan ini dengan apa yang mereka alami. Dengan perkataan lain, musuh-musuh Israel menari di atas penderitaan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sebagaimana Tuhan menghukum umatnya karena mereka menodai tanah yang diberikan Tuhan, maka Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa yang sudah menguasai umat Tuhan di tengah kondisi mereka, menghukum bangsa-bangsa, musuh-musuh Israel yang sudah melecehkan, yang membuat mereka semakin menderita. Dengan cara Tuhan mengutus Yehezkiel untuk menubuatkan penghancuran bagi musuh-musuh umat Tuhan. Melalui Yehezkiel Tuhan menubuatkan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tuhan Allah tidak mau umatnya dihina, diejek, dilecehkan. Bahkan Tuhan tidak berkenan kepada bangsa yang mengklaim dirinya bahwa mereka adalah pemilik tanah yang dimiliki oleh bangsa Israel. Memang adalah dosa bangsa Israel sehingga mereka dibuang ke Babylon. Tapi bukan berarti bahwa musuh-musuh Tuhan punya hak untuk meremehkan umat pilihan ini. Bukan berarti musuh-musuh Israel dengan leluasa ikut menghukum mereka dengan cara mereka. Allah tidak berkenan atas musuh-musuh Israel dengan segala tindakan yang mereka lakukan, yang justru memperparah kehidupan umat Tuhan. Sebab itu di ayat yang ke-7 dikatakan, saya baca buat kita sekalian. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Melalui ayat ini Allah memberikan pengharapan kepada umatnya. Allah berjanji akan melawan musuh-musuh Israel. Allah sendiri akan melawan Edom serta bangsa-bangsa lain yang melawan, yang sudah membuat bangsa ini semakin terpuruk. Allah sendiri yang turun tangan kepada bangsa, kepada musuh-musuh yang sudah berbuat jahat kepada umat Tuhan, yang menghina, yang menyengsarakan umat Israel. Mereka akan dihancurkan oleh Allah. Dengan demikian, bangsa Israel akan mendapatkan kembali harta milik mereka yang sangat berharga, yaitu tanah pusaka pemberian Allah kepada mereka. Maka bangsa Israel akan seperti dulu lagi, seperti zaman Raja Daud berkuasa. Bahkan lebih daripada itu, Israel akan melihat bahwa segala penderitaan pasti akan ada akhirnya. Sebab Allah yang berkuasa itu akan selalu bertindak membela umat pilihannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan Alkitab hari ini ada beberapa poin yang menjadi perenungan bagi kita bersama. Yang pertama, bahwa karena dosa bangsa Israel, mereka menerima penghukuman dari Allah dan mereka layak untuk
menyatakan penghukumannya kepada umatnya. Tuhan tidak mau kita melanggar kekudusannya dengan cara hidup semena-mena, menyembah berhala atau memberhalakan, mentuhankan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat bahwa Dia adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kecemburuannya kepada umatnya. Karena itu mari perhatikan hidup kita saat ini. Jangan sampai kita menukar segala sesuatu atau mentuhankan salah satu dari apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Misalnya harta, pekerjaan, materi, keluarga. Lalu kita menggeser posisi Tuhan ke posisi yang paling bawah dalam hidup kita. Jika itu yang kita lakukan, maka kita pasti berhadapan dengan Dia, Sang Empunya segala sesuatu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, tetap jadikan Dia sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa dan menguasai kehidupan kita. Poin yang kedua, walaupun Allah menghukum umatnya dengan membuang ke Babel karena dosa mereka, tetapi Allah tidak membiarkan mereka. Allah menjanjikan kehidupan yang baru kepada umatnya. Allah memulihkan hidup umatnya. Pemulihan itu Allah lakukan karena Allah sungguh sangat mengasihi umat ini. Allah tidak mau umatnya hidup terus-menerus dalam keterpurukan dan kesengsaraan. Karena itu Allah bertindak menghancurkan musuh-musuh Israel yang menghina umat Tuhan ini, yang ikut menyengsarakan umatnya dengan sikap dan tindakan mereka. Ibu bapak saudara, sekalipun saat ini kita ada dalam penderitaan, mungkin karena dosa kita, atau mungkin karena orang lain, karena kondisi situasi yang ada, tetapi mari ingat bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita hidup terus-menerus terpuruk dalam penderitaan. Sama seperti kehidupan umatnya dahulu, Allah sendiri yang memulihkan hidup mereka sehingga umatnya umatnya mampu mengakhiri penderitaan mereka. Maka kita pun sebagai Israel baru yang terhisap dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita dipulihkan oleh Allah sendiri. Yesus yang bangkit itu, Dia memberikan pengharapan iman kepada kita bahwa penderitaan hidup yang kita alami tidak akan terus mengiring langkah kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan penguasa jagat itu, Dia akan bertindak menyertai kita, menguatkan kita, menyelamatkan kita, dan memulihkan kehidupan kita. Bukan saja tanah di mana kita tinggal Tuhan akan pulihkan sebagaimana yang dilakukan kepada bangsa ini, tetapi iman kita juga dipulihkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Iman kita dipulihkan sehingga kita benar-benar memiliki iman yang baru, hati yang baru untuk terus memandang Allah yang empunya kehidupan ini. Mari imani dalam iman kepada Kristus Yesus bahwa penderitaan akibat COVID-19 pasti berakhir. Pasti berakhir. Penderitaan apapun yang kita alami dalam pergumulan hidup ini pasti akan ada akhirnya. Sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam membiarkan umatnya menderita. Ada saat memang kita mengalami persoalan dan pergumulan yang berat, tetapi tidak selamanya
kita ada dalam pergumulan itu, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita, sehingga hidup kita pulih dan kita mampu untuk tetap bersukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mampu menjalani hari-hari kita beriman, mengungkapkan iman kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mari tunjukkan kepedulian kita kepada sesama, supaya pemulihan yang Allah sedang kerjakan melalui dunia ini, melalui pemimpin-pemimpin di dunia ini, melalui pemimpin bangsa ini, bisa segera diselesaikan berkat kerjasama kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah di hari Minggu ini di rumah kami masing-masing lewat media yang sudah tersedia. Kami boleh beribadah secara online. Terima kasih untuk kesetiaan dan ketaatan kami kepada Engkau yang tetap menjalankan ibadah ritual kami di masing-masing di rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, dalam ibadah ini kami mau mendoakan kehidupan dunia ini. Kami mempertaruhkan kehidupan dunia ini dengan segala pergumulan hidup yang dialami. Kami mempertaruhkan bangsa ini dengan persoalan dan pergumulan yang sama, menghadapi virus COVID-19 yang terus melebar ke berbagai tempat, yang terus memakan korban. Bapa, kami percaya kami punya Allah yang punya kekuatan dan kuasa melebihi apapun. Kami mau mempertaruhkan bangsa ini, dunia ini kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan dunia ini, bangsa ini kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala daya upaya pemerintah dunia dan Indonesia, termasuk pemerintah di daerah, untuk proses penghentian penyebaran virus COVID-19. Ya Bapa, lihatlah kami, tolonglah umat-Mu, tolonglah pemerintah, pemimpin bangsa kami, pemimpin di dunia ini, untuk dapat menjalankan tanggung jawab dan peran mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami pertaruhkan semua mereka yang terlibat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bukan saja pemerintah, tim medis, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Berikan kami kemampuan untuk taat kepada Tuhan melalui pemerintah dengan segala anjuran yang dilakukan, supaya semua yang diharapkan bersama untuk kebaikan bersama segera kami nikmati melalui pemulihan yang Allah kerjakan. Allah Bapa yang baik, kami menyerahkan secara khusus Kota Bandung atau Jawa Barat ini, di mana pada hari Rabu yang sudah lewat pada tanggal 22, kami sudah berada dalam instruksi gubernur untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Tuhan Yesus menolong, kiranya anjuran pemerintah ini dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Jawa Barat, sehingga apa yang diharapkan penyebaran COVID-19 ini berakhir boleh segera dinyatakan. Hamba berdoa buat jemaat GBB Bethel Bandung secara khusus dalam kehidupan masing-masing, dalam kehidupan ibadah, ritual dan aktual mereka, dalam pergumulan, dalam sukacita mereka. Jemaat-Mu yang sakit, Tuhan menolong, menopang, memberikan kekuatan dan juga pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul dengan banyak hal, karena banyak hal, dengan berbagai kondisi yang dihadapi, Tuhan Yesus, Engkau hadir dan menyertai menguatkan mereka. Engkau menyiapkan kemampuan dan kekuatan supaya mereka dapat melewati persoalan dan pergumulan mereka. Jemaat-Mu yang bersukacita untuk banyak hal juga, Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan segala syukur dan sukacita mereka. Ajar kami ya Tuhan, jemaat-Mu, untuk terus bersukacita, bahkan dikala kami mengalami pergumulan persoalan ini. Biarlah Tuhan
Kegembiraan kami tidak berhenti sampai pada saat ketika kami mengalami hal-hal yang mengenakan. Tapi kegembiraan kami, sukacita kami justru semakin terlihat dan nampak ketika kami diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Jadikan kami sebagai kesaksian imam bagi orang lain yang ada di sekitar kehidupan kami. Bapak berkati presbiter Jemaat GPB Bethel Bandung dengan seluruh keluarga, dengan segala tugas panggilan dan pengutusan mereka. Bapak berkati unit misioner yang ada dengan seluruh pelayanan yang dilakukan. Bapak berkati seluruh jemaat Tuhan, simpatisan dan juga tamu, orang tua sampai dengan anak-anak. Berkat Tuhan kiranya mengiring perjalanan hidup kami masing-masing. Di hari Minggu ini kami akan melanjutkan karya hidup kami. Kami mohon Tuhan mengiring langkah hidup kami di sepanjang minggu yang sedang dan akan kami lalui. Kami akan berkarya, kami akan bekerja, belajar dan beribadah di rumah di sepanjang 1 pekan ke depan. Hikmat, kuasa Tuhan menyertai dan memberkati kami. Berkati seluruh pendukung ibadah yang boleh melaksanakan proses perekaman ini. Presbiter bertugas, pianis, pemandu lagu, bahkan pelkat gerakan pemuda yang menyiapkan waktu mereka untuk merekam proses ibadah online ini. Berkati kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing. Berkati karyawan-karyawati dan semua jemaat GPB Bethel Bandung. Terima kasih Bapak yang baik, inilah seluruh sembahyang kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Mari maknai pengampunan Allah sehingga kita layak menikmati keselamatan yang telah Allah nyatakan melalui Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dalam hidup kita. Pembebasan bagi orang yang minta.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan
Tuhan selain puji dan sembah.